Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan mata pelajaran Kebinekaan Indonesia. Untuk capaian pembelajaran mampu menerima keragaman dan perubahan budaya sebagai suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat dan menanggapi secara proporsional terhadap kondisi yang ada di lingkungan sesuai dengan peran dan kebutuhan yang ada di masyarakat. A. Keragaman gender. Pengertian gender. Pengertian atau definisi gender adalah jenis kelamin. Hal tersebut tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Pembedaan kedua kelompok gender ini berdasarkan aspek fisiologi, yakni perbedaan secara fisik berdasarkan ciri fisik biologis masing-masing, serta hormonnya yang mengatur fungsi biologis masing-masing. Perempuan memiliki fungsi reproduksi untuk mengandung dan melahirkan anak sebagai penerus generasi. Keragaman gender. Kesetaraan gender. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja, dalam kegiatan perekonomian, untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksud sebagai kesetaraan gender. Kemudian berikutnya, membangun kesetaraan gender. Di Indonesia, pemerintah juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat, di antaranya dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 1983. Selain itu juga dibentuk Komisi Nasional Perempuan. Sedangkan untuk kegiatan politik, 30% dari wakil partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus perempuan. Membangun kesadaran gender. Membentuk Komisi Nasional Perempuan, membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, keterwakilan 30% perempuan di DPR. B. Keberagaman suku. Berdasarkan survei tahun 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 1.340 suku. Jika dipandang dari bahasa serta budayanya, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya 300 suku bangsa Indonesia. Keberagaman suku. A. Papua dan Maluku. Wilayah Papua dan Maluku memiliki jumlah suku bangsa paling banyak, terutama di kawasan Papua yang bergunung-gunung dengan medan yang sulit, sehingga masyarakatnya terpisah satu sama lainnya. Ada ratusan suku di daerah ini. Suku terbesarnya adalah Asmat, Dani, Mi hingga Arpak. Suku-suku pantai Papua memiliki banyak hubungan dengan suku-suku Maluku seperti Ambon, Kei, Ternate, dan suku-suku di pulau tersebut. Yang B. Bali dan Nusa Tenggara. Ada 3 kelompok utama suku di kawasan ini. Di daerah paling barat adalah suku Bali yang tinggal di Pulau Bali dan Pulau Lombok. Lalu suku Sasak yang menjadi suku utama di Pulau Lombok. Di Pulau Sumbawa ada suku Bima dan Sumbawa. Sedangkan di wilayah timur di Nusa Tenggara terdapat puluhan suku. Suku-suku utama di daerah ini adalah Timor, Alor, Sumba, serta suku-suku di Flores seperti Ende, Bajawa hingga Manggarai. Terdapat pula suku yang berumah di atas laut, yakni suku Bajo di daerah Komodo. Yang C. Sulawesi. Suku Laut Bajo juga ada di daerah Sulawesi, di wilayah selatan, tenggara, tengah hingga utara. Namun suku-suku utama di daerah ini adalah Bugis, Makassar, serta Minahasa. Terdapat pula puluhan suku lain di Sulawesi seperti Tolaki,
Buton, Mandar, Toraja, Kaili, Gorontalo hingga Samosir. Yang D, Kalimantan. Kalimantan memiliki rumpun suku Dayak yang jumlahnya bisa mencapai ratusan, seperti di Papua. Banyaknya suku Dayak di Kalimantan terjadi karena wilayahnya terpisah-pisah oleh hutan yang sangat lebat. Selain suku-suku Dayak, Kalimantan juga memiliki suku Banjar, Bugis, Melayu, dan Peranakan Tionghoa yang sudah berabad-abad bermukim di sini. Yang E, Jawa. 4 suku utama di Jawa adalah suku-suku yang paling banyak warganya di Indonesia. Keempat suku itu adalah Jawa, Sunda, Madura, serta Banten. Selain itu di Jawa juga terdapat 3 suku kecil, yakni Tengger dan Osing di Jawa Timur, serta suku Baduy di Banten. Di Jawa Tengah terdapat warga Jawa Banyuwangi, sedangkan di Jawa Barat terdapat warga Cirebon. Yang F, Sumatera. Di wilayah timur Pulau Sumatera serta kepulauannya merupakan wilayah utama suku Melayu. Dari suku inilah bangsa Melayu menyebar dipakai sebagai bahasa penghubung antara suku di Indonesia sejak berabad-abad silam, sehingga dijadikan bahasa Indonesia. Suku utama di pantai barat terdapat Minang, sedangkan di paling utara adalah Aceh. Selain itu terdapat suku Tapanuli, Batak Toba, Karo, Pasema, Rejang, Lebong, Mentawai, Nias, Alas, Gayo, Anak Dalam, dan lainnya. Yang C, keberagaman budaya. Banyak hal yang dapat dimasukkan sebagai budaya, mulai dari kesenian daerah, tradisi, dan upacara, arsitektur rumah, peralatan rumah tangga, serta kerja, hingga adat istiadat sehari-hari. Keberagaman budaya yang mudah dikenali antara lain adalah kesenian, arsitektur, hingga tradisi dan upacara. Keberagaman budaya. Yang pertama, lagu daerah. Salah satu bentuk kesenian daerah yang mudah ditandai adalah seni suara serta musik. Setiap daerah memiliki lagu daerahnya masing-masing. Maka di Indonesia terdapat ratusan lagu daerah yang kalau dipelajari tidak akan segera habis. Beriringan dengan lagu daerah terdapat alat-alat musik tradisional. Ada alat musik gordang dan serunai di Sumatera, angklung di Jawa Barat, gamelan di Jawa dan Bali, sape di Kalimantan, kolintang di Sulawesi, sasando di Nusa Tenggara, hingga tipa di Papua dan Maluku. Yang kedua, tarian daerah. Masih terdapat ratusan tarian daerah lainnya di Indonesia. Yang terkenal antara lain adalah Tortor dari Batak, Serampang 12 dari Melayu, Tari Pirang dari Minang, Jaipongan dari Sunda, Serimpi dari Jawa, Pendet dari Bali, Ajat Temuai dari Kalimantan, Pakarena dari Sulawesi, Cakelele dari Maluku, hingga tari cendrawasih dari Papua. Keberagaman budaya. Yang ketiga, tradisi dan upacara. Sangat banyak tradisi dan upacara di Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh. Salah satu upacara yang terkenal di Papua adalah upacara bakar batu. Seluruh warga berkumpul untuk bersyukur atau mengikat perdamaian dengan berpesta bersama. Makanya dimasak menggunakan batu dibakar. Yang keempat, rumah dan kampung adat. Keberagaman rumah serta kampung adat juga menunjukkan kebinekaan Indonesia. Rumah adat di 3 pulau besar yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi umumnya merupakan rumah panggung. Lantainya tidak di tanah, melainkan berupa panggung dari kayu untuk berjaga-jaga dari ancaman banjir dan kemungkinan serangan binatang buas. Yang D, keberagaman agama. Keragaman dalam beragama di Indonesia ditandai dengan adanya 6 agama resmi yang diakui negara. Setiap pemeluk agama
menjalankan keyakinan dengan melakukan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Meskipun berbeda agamanya, masyarakat tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Keberagaman agama. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam berkembang di wilayah Nusantara, Indonesia sekitar abad ke-13 yang ajarannya diperkenalkan oleh para pedagang dari Gujarat, India, Timur Tengah, Persia, dan Cina. Al-Quran merupakan kitab sucinya. Rumah ibadah umat Islam disebut masjid. Umat Islam merayakan beberapa hari besar. Di antaranya adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Secara umum, pemuka agama Islam tersebut ulama. Yang kedua, Hindu. Agama Hindu berkembang di wilayah Nusantara, Indonesia sekitar abad ke-4. Kitab suci agama Hindu disebut Weda. Rumah ibadah umat Hindu ada yang disebut pura, candi, kuil, dan balai basara. Di antara hari raya umat Hindu adalah Nyepi, Galungan, dan Kuningan, Saraswati, dan Siwarati. Rohaniwan Hindu disebut Pandita dan Pinandita. Berikutnya, yang ketiga, agama Kristen. Agama Kristen berkembang di wilayah Nusantara, Indonesia sekitar abad ke-16. Diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Hari besar umat Kristen antara lain hari Natal, hari kematian Yesus Kristus, lazim disebut hari Jumat Agung, hari Paskah, hari kenaikan Yesus Kristus, dan hari Pentakosta. Rumah ibadah agama Kristen disebut gereja. Secara umum, pemimpin umat Kristen disebut pendeta atau gembala. Ken Sema Agama dan Perkorsan Gereja Pareja di Bidamesa. Keberagaman agama. Yang keempat, Katolik. Agama Katolik berkembang di wilayah Nusantara, Indonesia melalui misionaris berkebangsaan Portugis, Spanyol, dan Belanda sekitar abad ke-16. Ajarannya bersumber pada Alkitab atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, magisterium, ajaran para pemimpin gereja, serta tradisi gereja. Rumah ibadat umat Katolik disebut gereja. Hari besar umat Katolik antara lain Natal, Paskah, kenaikan Yesus Kristus, dan Pentakosta. Gereja Katolik dipimpin oleh Paus yang bekerja sama dengan para kardinal, uskup, dan dibantu oleh para imam atau pastor. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha berkembang pesat di wilayah Nusantara, Indonesia dari India sekitar abad ke-8. Agama Buddha didasarkan pada kitab suci Tripitaka. Tempat ibadah agama Buddha adalah vihara, kelenteng, bio, candi, arama, kuil, dan cetia. Hari besar agama Buddha antara lain adalah Magna Puja, Waisak, Asada, dan Katina. Rohaniawan budaya disebut biksu. Berikutnya, keberagaman agama yang keenam, yaitu Konghucu. Agama Konghucu sudah tersebar berabad-abad lamanya di wilayah Nusantara, Indonesia. Seiring masuknya orang Tionghoa dari daratan Tionghoa, kitab suci agama Konghucu adalah Sisu dan Muijing. Tempat ibadah umat Konghucu disebut kelenteng, Kongmiao, Miao, Lintang, Bio, dan Kuetang. Tahun baru Imlek, Cap Gome, hari lahir dan wafat Nabi Kongji, serta Qingming merupakan hari besar yang dirayakan umat Konghucu. Rohaniwan agama Konghucu disebut Jiao Sheng, Wensi, Kwesi. Yang keberagaman ras dan antar golongan. Keragaman lain yang terdapat di Indonesia adalah keragaman ras dan antar golongan. Keberagaman ras.
warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, hingga bentuk tubuh setiap orang berhubungan dengan ras masing-masing. Semua ras tersebut ada dan bercampur baur satu dengan yang lain di Indonesia. Keragaman inilah yang ikut memperkaya kebinekaan Indonesia yang membanggakan saat ini. Keberagaman antar golongan. Keberagaman golongan itu dapat menyangkut tingkat ekonomi, pilihan organisasi dan politik, maupun golongan soal pekerjaan dan kegiatan di masyarakat. Berikutnya yang F, menjaga nilai kebinekaan. Yang pertama, nilai penting kebinekaan. Setiap orang maupun kelompok juga akan meningkat kualitasnya bila berhubungan dan bekerja sama dengan orang atau kelompok lain yang berbeda dengan dirinya. Masyarakat yang menutup diri dan menolak bekerja sama dengan masyarakat lain yang berbeda tidak akan dapat maju dan malah akan menurun. Kelompok masyarakat yang menolak bekerja sama dengan masyarakat lain yang berbeda akan mengalami entropi budaya atau penurunan kualitas budaya. Hal tersebut berlaku pada setiap kelompok gender, pada suku, pada pemeluk agama, dan juga pada setiap ras maupun golongan. Kalau ingin maju harus siap bekerja sama dengan gender, suku, pemeluk agama, hingga ras dan golongan yang berbeda dengan dirinya. Yang kedua, menjaga kebinekaan. Menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan orang atau kelompok yang berbeda. Itulah yang harus dilakukan dalam menjaga kebinekaan, baik pada kelompok gender, suku, dan budaya, pemeluk agama, juga kelompok ras serta golongan. Dengan melakukan 3 hal itu, kebinekaan terjaga dan bangsa Indonesia dapat maju. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.